di rumah sakit kami ini kelas satunya bukan cuma pavilion aja, tapi ruang anggrek juga sama. Bahkan sebenarnya kalau dari segi letak tata ruangan kami ini lebih besar kelas satunya. Juga akses ventilasinya juga bagus juga, karena kan ada balkon yang mengarah keluar di mana itu sirkulasi udaranya bebas, dan itu kan bagus untuk kesehatan. Itu aja promosinya Pak. Saya Pak Anto, terus terang Pak Anto, kalaupun kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 sekalipun, pelayanan kepada pasien itu ramah. Kotu ramah semua. Kotu ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Haisam Rabu. Hari ini akan membahas terkait dengan pelayanan yang ada di ruang anggrek. Kebetulan hari ini langsung akan berbicara dengan Karu Anggrek. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pojok sana Pak Baidi ini Pak Anto sudah bukan orang yang penting lagi untuk saya perkenalkan, karena sudah terkenal di sini. Sudah familiar. Dan Dinda Anton ya sudah beberapa kali juga di sini, dan fungsinya di sini memang untuk memberikan koreksi secara langsung dan memberikan masukan secara langsung kepada karu-karu. Kalau sebelumnya hubungan antara Komisi D dengan rumah sakit ini kan hubungan antara direksi dengan Komisi D kebijakan, tapi Pak Dr. Farhan mempunyai kebijakan lagi untuk bagaimana masukan itu langsung kepada karunya. Karena kalau direksinya banyak yang tidak ngerti terkait dengan urusan apa persoalan-persoalan yang ada di karu-karu, karena di rumah sakit ini waduh ngaramung telopolo karu itu ya. 17. Oh 17 karu, dan itu ada di bawah naungan Surabu. Bu, perkenalkan dong Bu, saya belum kenal, biar lebih kenal juga Bu saya, dan sejak kapan di Anggrek, dan apa sebetulnya kondisinya di Anggrek hari ini. Silakan Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Wulandari. Saya Karu di Ruang Anggrek. Saya menjabat Karu di Ruang Anggrek itu sejak bulan April 2023. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya. Yang 5 bulan Bu. Masih baru 5 bulan. Masuk rumah sakit di sini? Saya masuk rumah sakit sini sudah dari tahun 2006. 2006. September oleh 15 tahunan Bu ya? Mulai Prabun berarti. Sirih ya Bu ya? Tidak, sudah memberikan masuk sini. Enggak, maksudnya masuknya ke sini dulu. Masuknya yang ke rumah sakit sini. Okay. Sudah menikah. Perawat apa dokter? Saya perawat. Perawat Bu ya. Masih 5 bulanan dikasih tugas dan diberikan mandat oleh direksi di sini untuk mengurusi pelayanan di Anggrek. Iya. Makhluk Anggrek itu apa sebenarnya? Sebenarnya ruang Anggrek ini ruang pelayanan kelas 1. Jadi ruangan kami ini bisa menerima mulai dari pasien umum, pasien BPJS, jasa harja, jam sostek, dan in-house. Sebenarnya mirip sih Pak, sama seperti ruangan pavilion. Cuma bedanya di ruangan saya ini tidak ada VIP-nya. Jadi memang murni ruangan kelas 1. Kelas 1 ya. Iya. Ada berapa kan di situ Bu? Ada kondisi hari ini berapa ruangan yang disediakan atau berapa bed yang disediakan? Bed ya. Sebenarnya awalnya itu ruang Anggrek hanya ada 16 bed Pak. 16 bed ini ada 8 kamar. Jadi satu kamar 2 bed. Nah, kemudian pada saat pandemi kemarin, pada saat pandemi Covid itu kan ruang Anggrek ini sempat menjadi ruangan isolasi. Kebetulan pasiennya membludak, maka dari itu saya ada 5 ruangan lagi sebenarnya Pak. Ini isi 1. Ini sebenarnya ruangan persiapan untuk ruangan kemoterapi. Kemoterapi. Ya. Itu masih awalnya dalam kendali ibu Bu Mega. Ya, jadi ruang yang akan dibuat kemoterapi yang 5 kamar ini enggak jadi. Saya kurang tahu karena waktu itu saya bukan Karu ya. Akhirnya yang 5 ini sekarang menjadi bagian dari Anggrek. Jadi ruangan saya ini ada 16 bed itu isi 2. 8 kamar isi 22, 16. Kemudian yang 5 ini isi 1 Pak. Sekarang masih dilayani oleh Ibu, melayani juga? Masih. Meskipun dipersiapkan untuk kemoterapi hari ini? Enggak jadi. Jadi untuk kemoterapi ini enggak jadi. Makanya akhirnya jadi 1 dengan ruangan Anggrek. Sekarang? Iya. Itu. Pak Baidi,
pernah keliling Pak Anggrek pasti cemot. Oh iya, saya kan semua ruangan saya harus lihatin Pak. Apa catatannya ada yang ingin diberikan masukan ke Anggrek ini? Begini, saya ini perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan. Kalau selama ini saya sering ke Anggrek ini Pak Liman, pelayanan lebih baik dari yang lain. Perawatannya, perawat ini Lonyo-Pronyoten. Satu. Kedua, mungkin nanti yang lain ini agar dimotivasi untuk perawat-perawat ini mulai ramah begitu Pak. Saya akui bagus di sana Bu ya. Ya. Oke. Bu, berapa perawatnya di situ? Perawatnya 23 dengan saya, admin 1 ya. Jadi 16 bed 23. Ya. Cukup Bu ya? Secara MPKP Pak ya, MPKP ini model asuhan keperawatan profesional. Jadi istilahnya kita mau bekerja ini kan harus ada kerangkanya ya. Jadi kalau secara MPKP sudah memenuhi Pak. Sudah memenuhi ya? Ya. Artinya tidak ada keluhan, tidak apa dari apa yang menjadi kewenangan Ibu itu untuk pelayanan yang diberikan di Anggrek itu tidak ada kekurangan apa dari keperawatan dan juga fasilitas di situ tidak ada tidak ada yang dikeluhkan. Memenuhi kalau untuk jumlah tenaga dengan kapasitas itu sangat memenuhi. Sangat memenuhi ya. Ya. Kalau kendala ya mungkin di ruangan kami ini AC-nya ini kan saya masuk itu AC-nya sudah banyak yang bermasalah. Tapi saya sudah telah staff sudah rencananya memang akan diganti dengan sampai detik ini belum. Yang baru sampai saat ini sudah 5 bulan. Masih belum. Belum ya. Pak Dewan yang terhormat misalnya harapan saya tuh. Nah, kalau BLU, gitu, kalau BLU apalagi itu adalah pelayanan kelas 1, BLU mestinya ini sejak kapan? Kemarin mungkin yang mengusulkan jenengan enggak. Saya yang mengusulkan ada 2 bulan dari. 2 bulan. Ya, baru 2 bulan. Saya kan masih evaluasi dulu nih yang kurang apa gitu Pak. Pak Aton, gimana ini untuk urusan masa? Kalau dulu yang saya dengar, yang saya menjadi catatan besar sampai hari ini, tapi hari ini masih belum ditindaklanjuti secara khusus gitu ya. Tapi ada rencana itu untuk masalah catatan remaja untuk di pavilion agar obat-obat farmasi khusus kan gitu kan. Itu catatannya. Untuk Anggrek ada catatan juga. Ya untuk Anggrek mungkin seperti yang disampaikan Ibu tadi untuk lebih dimaksimalkan untuk pelayanannya. Kalau memang kebutuhannya AC, itu yang disampaikan Bang Alimang tadi, rumah sakit ini kan sudah BLUD kan. BLUD. Kalau memang itu menjadi kebutuhan dasar atau untuk penunjang pelayanan, ya kenapa harus ditunda-tunda? Apa Bu? Mau kira betul aja minta Bu. Enggak, memang betul Pak. Sudah diperbaiki berkali-kali nanti menurun Pak. Jadi dinginnya tuh tidak sedingin seperti biasanya gitu. Freona paling ada gitu. Pak Liman, kasih dingin salju. Ya terus selain itu Bang Iman, yang saya tanyakan tadi memang ini kan sekelas pavilion hanya di kelas 1 kan seperti itu. Jadi kan boleh dari BPJS dari beberapa diagnosa lah berarti seperti itu. Nah, ini kan perlu disampaikan kalau di Anggrek ini diagnosa apapun boleh kalau memang masuk kriteria kan seperti itu. Nah, mungkin sama dengan pavilion kalau memang ada diagnosa yang sesat itu kan boleh apa tidak kan? Gitu. Jadi begini Bapak, jadi di ruangan kami ini memang kesamaannya sama-sama kelas 1, pavilion juga sama, tapi ya mohon maaf ya karena saya di Anggrek ya, jadi ruangan saya ini saya alhamdulillah ada di Anggrek ini karena meskipun kelas 1 saya juga punya ruangan observasi yang hampir mirip dengan ruangan HCU. Di pavilion tidak ada. Di saya ada. Jadi kalau ada pasien-pasien gawat, meskipun pasien ini bukan BPJS kelas 1 ya, atau bukan BPJS kelas 2, katakanlah ini UHC, tapi butuh HCU, sedangkan HCU utama di lantai 3 itu penuh, itu bisa ke saya. Bisa ke Anggrek. Ya. Dengan catatan kalau sudah membaik biasanya sesuai SOP ya, ini pindah lagi ke ruangan yang sesuai dengan kelasnya. Di saya ada 4 kamar, maaf 5, ada 5 bed lengkap dengan monitor, jadi fasilitasnya mirip dengan HCU.
Artinya itu anunya. Isi satu ya berarti ya. Bukan Bapak. Lain lagi. Yang 5 ini kan agak jauh dari saya tempatnya. Karena agak jauh, jadi saya tempatkan pasien-pasien yang kondisinya enak. Yang di sebelah selatan itu ya? Nggih, yang sebelah utara. Dari Utara ya. Di nanggu kanan. Di kanannya kanannya Anggrek. Lurusnya HD. Oh, lurusnya HD. Nggih, lurusnya HD. Ya. Pak Anton ada? Iya, memang Pak Anton. ya namanya kelas 1 ini kan saudara sepupu VIP Bali. Nah, Ya. Mas Jody ya. Lain Bu. Lain Bu. Yang namanya kelas 1 ini berarti kan yang dimaksud adalah pelayanannya bagus. Berarti kata lain nakes. Kemudian alkesnya juga bagus. Yang paling penting nyaman. Nyaman di sini kalau saya mendefinisikan itu nyaman secara lingkungan, yang nyaman juga terhadap si pasien. Nyaman lingkungan di sini sudah disampaikan tadi bahwa beliau ini mengusulkan AC sampai sekarang belum terwujud. Ini hal sederhana tapi penting. Kemudian hal yang nyaman ini kaitannya dengan pengunjung, Pak. Biasanya pengunjung ini tidak dibatasi kalau di ruangannya Bu Mega ini. Makanya ini lebih bukan diperketat, mungkin lebih diberikan pemahaman lagi lah. Karena walaupun bagaimana kenyamanan si pasien ini harus diutamakan. Yang ngedung pas ajun di desa saya itu kan ajun tujuh. Aku pick up. Makanya itu harus tegas. Tapi penyampaian ketegasannya ini jangan sampai memunculkan fitnah dan pro kontra. Ya. Mungkin itu Pak Jima. Ada lagi catatannya, pintu yang di sebelah timur itu kok ditutup terus itu ya. Saya agak ngiding Bu. Itu sudah dibuka itu. Nah, coba kemarin. Itu Bu, kenapa itu Bu? Mohon maaf Pak, kalau untuk pintu yang timur tuh ya, yang akses menuju ke Poliparu, ke HD itu ya. Ke parkir timur. Iya, dekat parkir timur. Saya kurang tahu itu kenapa ditutup, Pak. Taruh bisa nggak tahu gimana? Karena itu kan bukan hanya ranahnya Anggrek saja, jadi ada pintu kaca kan ya, Bapak. Pintu kaca itu. Pintu kaca timur. Mungkin bukan ranahnya. bukan domainnya ini. Bukan ranah saya. Beda karu. Direksi berarti ya? Beda karu. Bukan karu. Kalau karunya ini. Direksi. Oh, bukan kebijakan Kemarin sudah dibuka itu. Sudah dibuka dengan sip-sipan. Siang gitu. dibuka jam sekian. Ya mungkin masukan nanti ngeding untuk ke direksi. Untuk pintu yang sebelah timur, baik yang di Anggrek ataupun di Pavilion. Nah, ini kalau memang diperbolehkan dan apa masalahnya kok dikunci kan seperti itu. Mungkin waktu jam besuk itu dibuka aja. Mungkin memblundaknya pengunjung itu mungkin Gus. Ya kan akses toh. Sama aja kan. Kalau jam kunjungan kan bebas. Mau kunjungan berapa orang kan seperti itu. Itu catatannya. Ini penting untuk dilanjutkan Bu. Kalau ada koordinasi untuk pintu timur, kalau memang bukan kewenangannya Ibu ya, masukan dari Pak Anton. Jam besuk khusus jam besuk dibuka. Hal ihwal dengan kenyamanan juga itu kaitannya. Ya. Nanti kami sampaikan. Akhiran N ya, bukan K ya. Soalnya kadang ngeblur antara Anto dan Anto. Itu Mas Anton ya? Tapi juga protes saya dengan Pak Anto tadi. Gimana? Jadi pelayanan itu bukan harus kelas 1 harus ramah semua, harus tidak ramah dengan kelas yang lain. Saya Pak Anto terus terang Pak Anto, kalaupun kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 sekalipun, pelayanan kepada pasien itu ramah. Kotu ramah semua. Kotu ramah. Ikan Mas Anto itu catatan kelas tung, coba bersemua nyur sekali, mungkin natung bertung imah iya. Mung kelas itu coba sekali itu ya. Iya. Mengenai Ada sama pon VIP lagi. semalam saya bincang-bincang dengan Dungardu lah istilahnya seperti itu. Dia cerita kalau pelayanan di rumah sakit ini sudah membaik. Iya. Tapi tidak baik-baik saja, Pak. Ya bukan membaik.
beda anu lah. ini. Oke. Bukan super baik Dan atau dipertahankan itu. Bu kan Mika. menuju perbaikan kan seperti itu. Bu Mika, ada 2 catatannya ya. Masukan dari Mas Anton, memang itu banyak keluhan juga. Saya pernah dengar juga, dikit-dikit gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Anton yang menyuarakan itu. Setidaknya masukan dari ini untuk pavilion dan anggrek di jam besuk dibuka. Yang kedua dari Ibu tadi catatannya adalah AC. Iya. AC. Mudah-mudahan dicek lagi tidak hanya karena kekurangan freon gitu ya. Sudah berapa bulan yang mengusulkan 2 bulan. 2 bulan. Pak Direktur, kalau sudah 2 bulan ini BNU penting untuk diseriusi karena kalau Bu Karu yang bicara pasti Bu Karu setiap hari kan di situ pasti dinginnya AC pasti merasakan Bu Karu ya. Lo udah mau kan Bu? Enggak. Ada Memang ada dua kamar. Sudah tahu. Kan ada supervisi nih, setiap hari ada supervisi, jadi supervisor menyampaikan langsung di Nah begitu Pak Liman, supervisinya itu kita panggil, kita ngobrol gitu. Tapi yang penting ini menjadi catatan dan juga menjadi desakan di Komisi D di forum ini. Mudah-mudahan di pavilion anggrek ya, di anggrek dan pavilion AC-nya dan aksesnya dibuka sesuai dengan permintaan Pak Dewan barusan. Ada yang ingin disampaikan Bu? Kalau untuk masyarakat, ada yang ingin saya sampaikan bahwasanya di rumah sakit kami ini kelas 1-nya bukan cuma pavilion aja, tapi ruang anggrek juga sama. Bahkan sebenarnya kalau dari segi letak tata ruangan kami ini lebih besar kelas 1-nya. Juga akses ventilasinya juga bagus juga karena kan ada balkon yang mengarah keluar di mana itu sirkulasi udaranya bebas dan itu kan bagus untuk kesehatan. Itu aja promosinya Pak. Oke, Bu Mika. Karena kan masyarakat tahunya ini nih Pak, tahunya pavilion aja gitu. Jadi saya ini ditaruh di anggrek, berarti saya harus mempromosikan ruangan saya supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Gitu. Bu Mika, kalau ingat Bu Mika berarti anggrek. Gitu ya. Itu Bu ya catatannya. Mudah-mudahan catatannya menjadi perhatian serius dari direksi dan promosinya didengar oleh masyarakat. Dan ingat bahwa di pelayanan khusus itu tidak hanya urusan pavilion, tapi ada anggrek. Bahkan fasilitasnya lebih sedot sebagaimana yang barusan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.